Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Investasi kelas M2. Izin mempresentasikan laporan jual beli ataupun portofolio dari saham kelompok kami. Sebelum kami melaporkan hasil laporan portofolio jual beli saham kami, izinkan untuk memperkenalkan anggota tim, di mana ada saya sendiri, Eryadi Kuputra, ada Novel Sakif, M. Arif Asalam, Fatur Rizik, Fauzi Rafnaldi, dan Putri Amelia Agustin. Next. Pada kesempatan kali ini kami membeli satu saham, yaitunya KONI dengan kode saham KONI yang merupakan saham dari Perdana Bangunan Pusaka dari Perdana Bangun Pusaka Tbk yang bergerak pada bidang industri pengolahan film dan peralatan fotografi, di mana kami membeli pada posisi hari Kamis tanggal 11 September 2025 dengan harga belinya adalah 1.800 per lembar saham, dan kami membeli sebanyak satu lot atau 100 lembar saham. Nah, selanjutnya ada alasan pembelian yang akan dijelaskan oleh Novel. Baik, saya akan menjelaskan alasan pembelian, yaitu ada dua. Yang pertama, alasan fundamental. Koni sendiri ada diversifikasi bisnis Koni tidak lagi hanya bergantung pada produk fotografi, tapi juga perdagangan umum dan distribusi produk printing. Lalu dengan market cap yang kecil, saham Koni punya potensi multi-bagger jika ada sentimen positif. Lalu meski laba tipis, Koni konsisten menjaga operasional tetap berjalan dan tidak mengalami penurunan yang drastis. Lalu alasan yang kedua, alasan teknikal, saham Koni sendiri sempat masuk daftar gainer selama beberapa hari berturut-turut. Lalu posisi beli kami ambil di harga Rp1.800 per lembar saham dan kami menargetkan kenaikan resisten kuat di Rp1.900 berdasarkan historis harga. Selanjutnya, transaksi jual yang akan dijelaskan oleh Fatur. Baiklah, pada transaksi kali ini kami melakukan penjualan saham KONI pada Selasa 16 September 2025 dengan harga jual 1.705 per lembar saham sebanyak satu lot. Nah, secara fundamental, keputusan penjualan ini diambil karena evaluasi harga saham yang sudah terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Selain itu, perusahaan memiliki ketergantungan yang cukup besar pada satu segmen bisnis yang dapat meningkatkan risiko jika terjadinya perubahan kondisi pasar. Pertumbuhan laba perusahaan juga tergolong lambat dan sejalan dengan kenaikan harga saham, sehingga pada saat harga saham saat ini dinilai sudah tidak mencerminkan nilai wajarnya. Dari sisi analisis teknikal, penjualan dilakukan karena harga saham gagal bertahan di level support itu 1.750 dan mulai menunjukkan pola penurunan. Selain itu, volume penjualan yang lebih besar dari volume pembelian menunjukkan adanya tekanan jual yang kuat di pasar, yang menandakan potensi penurunan harga yang lebih lanjut. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan daftar portofolio yang kami beli. Pada dasarnya, seperti telah dijelaskan kepada sebelumnya, kami hanya membeli satu jenis saham saja, yaitu KONI, dengan kode saham KONI, yaitu perusahaan Perdana Bangun Pusaka Tbk. Jumlah lot yang kami beli juga sendiri dengan harga saham per lembar itu 1.800 dengan total harga saham per lot itu Rp180.000. Karena kemarin sempat untung sahamnya dan uang sekitar 200-an, ketika dikurangkan itu totalnya sekitar 22.500 sisa cash kami. Nah, sekian daftar portofolio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kondisi pasar, yang mana kami melakukan pembelian pada kode saham KONI pada hari Selasa itu pada tanggal 6 September dan melakukan penjualan pada tanggal 16 September dengan harga beli yaitu 180 per 100 lembarnya dengan harga penutup yaitu 1.705.
Mana kami melakukan penjualan itu mengalami kerugian sebesar 9.500. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yang lanjut. Baik, saya lanjutkan. Berikut daftar saham yang kami beli dan kami jual selama selang beberapa minggu ini dalam waktu 2 minggu. Adapun saham yang kami beli itu merupakan dengan kode saham KONI, yang dimana kode saham KONI ini kami beli pada tanggal 11 September pada tahun 2025 dan dijual kembali pada tanggal 16 September 2025. Yang dimana harga beli dari saham KONI ini sendiri ada di angka Rp1.800 dengan harga penutupan ada di angka Rp1.705, yang dimana harga tersebut harga per satu lembar sahamnya. Sekian itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada teman-teman atas penjelasannya. Pada kesimpulannya, pada pembelian saham kali ini, yaitu KONI, kami mengalami kerugian sebesar 9.500 per lotnya. Dia selain dari alasan-alasan yang telah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, alasan yang memunculkan ataupun membuat kami menjual segera dari saham KONI ini adalah terjadinya pertukaran kemarin ini pertukaran dari Menteri Keuangan kepada Bapak Kementerian Keuangan baru, yaitunya dari Bu Sri Mulyani menjadi Pak Purbaya. Nah, itu sedikit mengguncang pasar saham, jadi kami berasumsi bahwasanya harus segera melepas saham tersebut. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.